Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Aisyah adalah seorang perempuan muda berusia 27 tahun, yang tumbuh di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ia dikenal sebagai sosok lembut dan penyayang. Sebelum menikah, ia adalah seorang guru taman kanak-kanak yang sangat dicintai anak-anak di sekolahnya. Orang tua Aisyah, Pak Rahman dan Bu Salma, adalah petani sederhana yang mengajarkan nilai-nilai kesabaran dan keikhlasan dalam hidup. Sementara itu, Irfan adalah seorang pria tampan dan karismatik yang dikenalkan oleh seorang kerabat jauh. Ia bekerja sebagai teknisi di sebuah pabrik besar di kota. Saat awal mengenal Aisyah, Irfan berhasil mencuri hatinya dengan sikapnya yang ramah dan penuh perhatian. Janji-janji masa depan yang ia utarakan membuat Aisyah yakin bahwa Irfan adalah pasangan hidup yang tepat. Namun, di balik senyumnya, Irfan menyimpan sisi gelap yang perlahan mulai terungkap setelah pernikahan mereka. Mereka menikah dalam sebuah pesta kecil yang penuh kebahagiaan. Pada tahun pertama pernikahan, Irfan adalah suami yang penuh cinta. Ia sering membawakan bunga untuk Aisyah dan tak jarang mengajaknya makan malam di luar untuk merayakan momen-momen kecil. Namun, setelah Aisyah hamil dan mengalami keguguran akibat stres dan kelelahan, sikap Irfan mulai berubah. Hari-hari yang penuh tawa berganti dengan malam-malam dingin penuh kemarahan. Irfan menjadi kasar, mudah tersulut emosi, dan mulai pulang larut malam dengan bau alkohol. Awalnya, Aisyah berpikir ini hanya fase sementara. Ia mencoba bersabar, berharap Irfan akan kembali seperti dulu. Tapi perlakuan buruk itu terus berlanjut, dan bahkan semakin parah. Teriakan Aisyah menggema di dalam rumah kecil mereka, mengiringi malam yang penuh dengan kekerasan. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Irfan kembali melampiaskan amarahnya. Dengan tangan kasar, ia melempar piring yang hampir mengenai kepala Aisyah. Perempuan berjilbab itu hanya bisa terdiam, air mata mengalir deras di pipinya. "Dasar perempuan tidak berguna," teriak Irfan dengan mata merah penuh amarah. "Aku capek kerja, pulang rumah begini lagi. Kamu bahkan tidak bisa membuatku nyaman." Aisyah hanya mampu menunduk, menahan tangis. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena rasa sakit dari luka-luka yang masih membekas. Ini bukan kali pertama Irfan bertindak kasar, dan Aisyah tahu ini bukan yang terakhir. Di awal pernikahan, Irfan adalah pria yang penuh perhatian. Ia menyentuh hati Aisyah dengan janji-janji indah tentang masa depan. Namun, semua itu lenyap begitu cepat setelah mereka menikah. Perubahan Irfan seperti mimpi buruk yang tak pernah usai. Ia sering mabuk, pulang larut malam, dan mencari-cari alasan untuk memarahi Aisyah. Kata-kata kasar, hinaan, bahkan pukulan menjadi bagian dari kehidupan Aisyah. Aisyah mencoba mencari jalan keluar dari kehidupan yang menyiksanya. Penderitaan Aisyah terus berlanjut selama 3 tahun. Namun, di balik rasa takutnya, ada secercah keberanian yang perlahan tumbuh. Suatu pagi, setelah malam penuh kekerasan, Aisyah memutuskan untuk berbicara dengan seorang ustaz di masjid dekat rumahnya. Ia menceritakan apa yang dialaminya, meskipun suara dan hatinya bergetar hebat. "Perceraian adalah pilihan yang berat, Aisyah," kata sang ustaz dengan nada lembut, "tapi jika suamimu terus melukai baik jasmani maupun rohanimu, Allah tidak ingin hambanya menderita. Kamu punya hak untuk mencari jalan keluar." Perkataan itu seperti angin segar bagi Aisyah. Dengan tekad yang gemetar, ia memutuskan untuk berbicara dengan Irfan tentang perceraian. Irfan menolak perceraian dan memberikan ancaman yang menakutkan. Saat makan malam, Aisyah mencoba mengumpulkan keberanian. Tangannya yang gemetar memegang sendok, ia memulai pembicaraan dengan hati-hati. "Irfan," katanya pelan, "aku ingin kita bicara serius." Irfan meliriknya dengan pandangan tajam. "Apalagi sekarang," katanya dengan nada ketus. Aisyah menarik napas dalam-dalam. "Aku ingin kita berpisah. Aku tidak kuat lagi." Hening. Kalimat itu menggantung di udara seperti petir yang baru saja menyambar.
Wajah Irfan berubah drastis. Matanya menyala penuh amarah. "Apa kamu gila?" bentaknya, membanting gelas di atas meja hingga pecah berantakan. "Kamu pikir aku akan melepaskanmu begitu saja?" Aisyah mundur dengan ketakutan, tetapi ia mencoba tetap tegak. "Aku tidak bisa terus seperti ini, Irfan. Ini bukan rumah tangga. Ini neraka." Namun, Irfan tidak menerima penolakan itu. Ia mencengkeram tangan Aisyah dengan kasar. "Dengar baik-baik, Aisyah. Kalau kamu coba-coba pergi dari sini, aku akan membuat hidupmu hancur. Aku akan pastikan tidak ada yang mau menerima perempuan sepertimu." Proses hukum yang penuh tekanan tidak menghentikan Aisyah. Meski penuh ancaman, Aisyah memutuskan untuk tetap melanjutkan niatnya. Dengan bantuan Laila, sahabatnya, Aisyah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Namun, proses itu tidaklah mudah. Irfan muncul di persidangan dengan membawa bukti-bukti palsu, mengklaim bahwa Aisyah adalah istri yang tidak taat dan tidak menghormatinya. Di hadapan hakim, Irfan menangis, berpura-pura menyesal atas kesalahan yang ia tuduhkan pada Aisyah. "Yang mulia, saya hanya ingin rumah tangga kami kembali seperti dulu," katanya, memanfaatkan simpati. Aisyah berjuang keras untuk tetap tegar. Dengan bantuan seorang pengacara dari lembaga bantuan hukum, ia mengumpulkan bukti-bukti kekerasan yang pernah ia alami. Rekam medis dari rumah sakit, foto-foto lebam di tubuhnya, serta kesaksian tetangga menjadi senjatanya. Namun, ancaman Irfan tidak berhenti. Ia mengirim pesan-pesan intimidasi melalui teman-temannya, bahkan beberapa kali mendatangi rumah Laila untuk menakut-nakuti Aisyah. "Kamu pikir kamu bisa lolos dari aku? Aku akan cari kamu kemanapun kamu pergi." Kemenangan di pengadilan membawa kebebasan yang lama dirindukan. Di tengah proses perceraian yang melelahkan, Aisyah merasa hampir menyerah. Namun, dukungan dari Laila dan Arif, pengusaha yang ia kenal di tempat kerjanya, memberinya kekuatan untuk bertahan. Arif bahkan menawarkan bantuan hukum tambahan untuk memastikan Irfan tidak bisa mengancam Aisyah lagi. Ketika akhirnya keputusan pengadilan memihak pada Aisyah, ia merasa seperti telah mendapatkan kembali kehidupannya. Irfan dijatuhi hukuman atas tindak kekerasan rumah tangga, dan perceraian mereka resmi disahkan. Cinta sejati hadir untuk menyembuhkan luka. Setelah proses hukum berakhir, Arif mengungkapkan perasaannya kepada Aisyah. "Aku tahu ini mungkin terlalu cepat," katanya dengan lembut, "tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku peduli padamu. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, jika kamu mengizinkan." Aisyah, meski awalnya ragu, mulai membuka hatinya perlahan. Cinta Arif yang tulus dan sikapnya yang penuh penghormatan membantu Aisyah menyembuhkan luka-luka masa lalunya. Pernikahan yang damai dan penuh kasih menjadi akhir yang bahagia. Pernikahan mereka menjadi awal baru bagi Aisyah. Bersama Arif, ia menemukan kedamaian yang selama ini ia rindukan. Ia belajar bahwa cinta sejati bukan tentang janji-janji manis, tetapi tentang rasa saling menghormati dan melindungi satu sama lain. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.